Videonya harus saya potong-potong karena saya menggunakan pendeknya maksimumnya 10 menit. Saya lanjutkan. Multivibrator bisa dibangun dengan menggunakan komponen NE55 yang difungsikan sebagai timer. NE55 ini bisa digunakan juga untuk PWM generator, PWMF generator. Pada rangkaian ini fungsinya adalah sebagai astabil multivibrator. Ini bisa digunakan untuk timer dengan output atau juga bisa menggunakan counter, sehingga E55 fungsinya sebagai clock source, sumber clock. Kemudian juga bisa digunakan sebagai monostabil multivibrator, di mana hanya memberikan output ketika diberikan trigger. Jadi misalkan triggernya 5 volt, maka outputnya ini bisa 12 volt atau 15 volt tergantung dari VCC yang digunakan pada NE55. Frekuensi yang ditimbulkan sebesar 1,1 dikalikan RC. Nah, lagi-lagi waktu pengisian dan pengosongan kapasitornya yang digunakan untuk menentukan periodenya. Kemudian B stabil, di mana outputnya harus memiliki nilai peak positif, harus juga memiliki 0 sebagai base-nya, harus juga memiliki peak negatif. Itu ciri utama bistabil multivibrator. Maka dia memiliki fungsi set dan reset, sama seperti sebuah rangkaian flip-flop. Ini referensi yang saya gunakan. Kemudian saya pindah ke rangkaian contoh rangkaiannya. Rangkaian multivibrator dengan menggunakan NE55. Yang pertama, aplikasi dari NE55 dan sebuah rangkaian atau komponen digital digunakan untuk kontrol motor stepper unipolar. Maka diperlukan transistor NPN untuk mengontrol masing-masing induktor atau lilitan yang ada pada motor stepper. NE55 berfungsi sebagai clock source. Jadi setiap kali clock, maka outputnya dari komponen 74194 ini muncul secara bergantian. Q0, Q1, Q2, Q3 muncul secara bergantian yang digunakan untuk memutar atau memagnetisasi induktor pada motor stepper, sehingga motor bisa berputar sesuai harapan atau sesuai yang diinginkan. Kecepatan putarnya itu tergantung dari frekuensi clocknya, sedangkan arahnya tergantung dari direction control yang menggunakan double pole dan double D. Udah lupa T ini apa namanya, pokoknya DPDT lah. Sementara frekuensi clock ini diatur melalui potensiometer R1. Nah, R1, R2 lagi-lagi terhubung seri dengan kapasitor dan ada fungsi charging and discharging-nya, sehingga menentukan frekuensi output dari gelombang yang dihasilkan. Rangkaian kedua saya juga menggunakan NE55, hanya saja 74194 saya ganti menggunakan 4017. Sama, saya gunakan untuk mengontrol motor stepper unipolar. Prinsip kerjanya juga sama. Q0, Q1, Q2, Q3 muncul sinyalnya secara bergantian. Pada saat sinyalnya Q4 menjadi high, saya gunakan untuk mereset komponen 4017 agar pada saat clock selanjutnya munculnya tidak di Q5, Q6, tapi kembali lagi ke Q0, sehingga terus hanya menjadi Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 kembali ke Q0 lagi. Nah, itulah fungsinya reset secara otomatis dari komponen outputnya sendiri.
Nah, ini pun sama, frekuensinya ditentukan dari komponen resistor, R1, R2, potensio, dan kapasitor yang mempengaruhi kecepatan putarnya. Untuk mensimulasikan rangkaian ini saya menggunakan software Proteus. Saya buka. Ini adalah multivibrator monostabil. Saya menggunakan NE55. Outputnya pada pin sebelah kanan, pada pin nomor 3 saya jadikan clock. So bukan ini, sorry. Ini NE55. Outputnya ada di sebelah kanan. Ini saya hubungkan ke osilator dan saya masukkan ke 4017 fungsi clocknya, sehingga harapannya akan menjadi putaran motornya. Rangkaiannya mirip dengan yang ini. Oke, saya akan running. Ini fungsi clocknya, outputnya monostabil multivibrator output NE55, dan ini putaran kecepatan motornya, motor steppernya. Kecepatannya tergantung dari frekuensinya. Sekarang saya coba untuk merubah nilai kapasitornya menjadi lebih besar, misalkan 50 mikrofarad. Saya apply lagi. Terlalu besar. Stop. Terlalu besar nilainya. Saya coba ke angka 20 ya. Ya, kecepatan putarnya lambat. Stepper. Setiap terjadi clock dia akan berputar. Oke, saya tampilkan clocknya. Apply lagi. Ya, ketika terjadi clock dia berputar. Hanya ada kondisi height-nya, di mana ada rising edge sisi sebelah kiri, maka motor akan berputar. Anda perhatikan? Ya, oke.